Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Fatullah, NPM 1934011104. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dari jurnal yang saya ambil dari internet. Judulnya adalah Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Ditulis oleh Al-Masdi Syahja dan Suwarma di Lembaga Penelitian Universitas Riau Pekanbaru. Apa sih permasalahan dari artikel ini? Permasalahannya adalah pelaksanaan pembangunan yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Selanjutnya adalah kesenjangan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan yang menimbulkan daerah tertinggal, daerah terbelakang, dan keluarga miskin. Bukti dari permasalahan ini adalah terdapatnya 59 desa tertinggal atau 80,82% dari 100% adalah desa tertinggal. Kedua adalah terdapatnya 15.876 KK atau 34,84% adalah rumah tangga miskin. Penyebabnya antara lain adalah kebijakan yang salah dan distortif pada masa lalu, kemudian lokasi yang tidak strategis dari Kabupaten Meranti yang memang berada di pesisir. Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah melalui survei lapangan dengan metode perkembangan atau development research, yang tujuannya adalah agar mendapatkan data atau informasi yang lebih dari objek. Kemudian bentuk data adalah data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai penunjangnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Rapid Rural Appraisal atau RRA, tempat penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara klaster dengan pertimbangan desa yang tertinggal dengan keluarga yang miskin dan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Sampel lokasi yang dipilih melalui metode purpose sampling dan data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Adapun hasil penelitian dari artikel ini adalah kemiskinan di Kabupaten Meranti ini mencapai 42,5% dan ini dikategorikan sebagai kemiskinan tertinggi di Kepulauan Riau, yaitu angkanya lebih tinggi dari data kemiskinan di Kepulauan Riau. Penyebabnya adalah terkendalanya sektor pertanian, khususnya di pertanian yang berskala kecil. Adapun kendala yang dihadapi oleh petani yang berskala kecil adalah lemahnya permodalan dan akses menuju permodalan tersebut. Kedua adalah ketersediaan lahan dan kesuburan tanah yang masih kurang. Ketiga adalah pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Yang keempat adalah teknologi yang tidak mendukung. Selanjutnya adalah lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani, kemudian kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk agribisnis di daerah tersebut masih kurang gitu. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Dan pemasaran ini menjadi fokus dalam artikel ini. Adapun kendala pemasaran yang dimaksud adalah adanya monopoli harga oleh para toke atau mafia pemasaran. Toke atau mafia pemasaran ini adalah orang yang memberikan dana atau memberikan modal kepada petani dengan syarat hasil pertaniannya itu harus dijual ke para toke tersebut, sehingga peluang monopoli harga akan sangat besar di sana gitu. Kedua adalah hambatan dalam menerapkan peran ganda pemasaran. Peran ganda yang dimaksud ada dua, yaitu peralihan harga antara produsen dengan konsumen. Kemudian yang kedua adalah transmisi perpindahan hasil produksi dari petani ke konsumen. Kendala dari peranan ganda ini adalah pertama, kesinambungan produksi atau produknya yang tidak bervariasi gitu, sehingga pada saat musim panen harganya malah turun gitu, dan sebaliknya. Hal itu disebabkan oleh kelebihan produksi pada masa panen sehingga harganya turun. Kedua adalah kurang memadainya pasar, terus panjangnya saluran pemasaran, rendahnya kemampuan tawar-menawar petani, berfluktuasinya harga atau
tidak stabilnya harga gitu, naik turunnya harga. Selanjutnya adalah kurang ketersediaan informasi pasar seperti produk yang diminta konsumen itu apa, terus harus kapan produk ini dipasarkan gitu, dan lain-lain. Kemudian rendahnya kualitas produksi, dan yang terakhir adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Meranti. Selanjutnya adalah upaya dan solusi. Pertama, upaya dan solusinya adalah meningkatkan peran koperasi. Kita ketahui bahwa koperasi sangat berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil gitu, karena peran koperasi sendiri adalah memasarkan hasil produksi petani kecil, kemudian menyediakan informasi pasar dan menyediakan modal berupa kredit gitu. Kedua adalah program-program pemerintah. Ada 2 program yang dicadangkan oleh pemerintah, yaitu program daerah tertinggal dan program pembangunan daerah tertinggal. Program daerah tertinggal yang dimaksud meliputi peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tujuannya untuk mengentaskan kebodohan, kemudian pembangunan infrastruktur. Selanjutnya yaitu program pembangunan daerah tertinggal. Adapun yang dimaksud atau dalam program pembangunan daerah tertinggal ini adalah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, adanya restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan aset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera, mengoptimalkan peran dan fungsi perusahaan agribisnis sebagai investor untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan. Selanjutnya yaitu mengembangkan bidang yang saling berkaitan. Contohnya bidang industri yang berkaitan dengan petani, nah itu harus ditingkatkan atau dikembangkan. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan akses distribusi. Sekian presentasi dari artikel yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.